Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, nama saya Ratih Kusuma Wijaya, saya nomor 6. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Anderson Taxonomy. Anderson Taxonomy adalah versi revisi dari taksonomi Blooming. Secara keseluruhan, intinya sama, hanya saja perbedaan beberapa kata yang di akhirnya direvisi oleh Anderson. Taksonomi Anderson dikembangkan langsung dari taksonomi kognitif Bloom dengan 3 perbedaan penting. Bloom menggunakan kata benda dan Anderson menggunakan kata kerja. Ini penting karena memengaruhi cara kita mendemonstrasikan kemampuan ini saat kita melakukan sesuatu. Taksonomi Anderson memperkenalkan gagasan kreativitas dan menempatkannya di urutan teratas, bentuk pembelajaran tertinggi. Ada beberapa perombakan tingkatan taksonomi yang relatif kecil. Bloom Taxonomy versus Anderson Taxonomy. Bloom Taxonomy. Dalam pengetahuan, mengingatkan atau mengambil materi yang dipelajari sebelumnya. Contoh kata kerja yang berhubungan dengan fungsi ini adalah tahu, mengenali, berhubungan, dan daftar. Dan sedangkan Anderson mengingat, mengambil, mengingat, atau mengenali pengetahuan dari ingatan. Mengingat adalah ketika ingatan digunakan untuk menghasilkan definisi, fakta atau daftar, atau membaca atau mengambil materi. Lanjut yang kedua, pemahaman oleh Bloom's Taxonomy. Kemampuan untuk menangkap atau membangun makna dari materi. Contoh kata kerja yang berhubungan dengan fungsi ini adalah menemukan, report, melaporkan, dan berkumpul kembali. Anderson Taxonomy untuk pengertian, understanding, membangun makna untuk pemahaman, understanding, membangun makna dari berbagai jenis fungsi baik itu tertulis atau pesan grafis, kegiatan seperti menafsirkan, mencontohkan, mengklarifikasi, meringkas, menyimpulkan, membandingkan, dan menjelaskan. 3. Application pada Bloom Taxonomy, penerapan. Kemampuan menggunakan materi yang dipelajari atau mengimplementasikan materi dalam situasi baru dan konkret. Contoh kata kerja yang berhubungan dengan fungsi ini adalah menerapkan, berhubungan, mengembangkan, menerjemahkan. Anderson Taxonomy untuk applying, carry on the situation or to executing or implementing. Applying related and refers to situation where learned materials is used for products like models, presentation, interviews, or simulation. Di sini menggunakan produk atau model-model saat melakukan presentasi. Keempat, Bloom Taxonomy Analysis. Kemampuan untuk memecah atau membedakan bagian-bagian material menjadi komponen-komponen sehingga struktur organisasinya dapat lebih dipahami. Contoh kata kerja yang berhubungan dengan fungsi ini adalah menganalisa, membandingkan, kontras, seperti itu. Lanjut keempat, menganalisis oleh Anderson, memecah materi atau konsep menjadi beberapa bagian. Menentukan bagaimana bagian tersebut berhubungan atau saling terkait satu sama lain dengan keseluruhan struktur atau tujuan. Yang kelima, sintesis dari Bloom, kemampuan untuk menyatukan bagian-bagian dan untuk membentuk keseluruhan baru atau yang koheren atau unik. Kata yang berhubungan adalah menyusun, menghasilkan, dan rancangan. 5. Evaluasi Anderson membuat penilaian berdasarkan kriteria dan standar melalui pemeriksaan dan kritik. 6. Evaluasi dari Bloom, kemampuan untuk menilai, memeriksa, dan bahkan mengkritik nilai materi untuk tujuan tertentu. Menciptakan oleh Anderson, menyatukan elemen-elemen untuk membentuk keseluruhan yang koheren atau fungsional. Rubrik adalah suatu panduan bagi fasilitator pembelajaran untuk melakukan penilaian yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap mutu pekerjaan siswa atau mahasiswa. Rubrik dapat pula digunakan sebagai umpan balik terhadap mutu pekerjaan siswa atau mahasiswa.
Beberapa manfaat dari rubrik yaitu: pertama, rubrik dapat menjadi pedoman penilaian yang objektif dan konsisten dengan kriteria yang jelas. Kedua, rubrik dapat memberikan informasi bobot penilaian pada tingkat-tingkatan kemampuan mahasiswa. Tiga, rubrik dapat memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih aktif. 4. Mahasiswa dapat menggunakan rubrik untuk menentukan strategi pembelajarannya serta mengukur capaian kemampuannya sendiri atau kelompok belajarnya. Jenis rubrik dapat dibagi dua, yaitu analytic rubrics dan holistic rubrics. Dalam panduan KPT Dikti, analytic rubrics disebut sebagai rubrik deskriptif, juga ditambah satu jenis rubrik, yaitu rubrik skala persepsi. Kita lihat pada analytic rubrics digunakan untuk menilai setiap kriteria secara terpisah. Selanjutnya mengkombinasikan penilaian dari setiap kriteria untuk memberikan penilaian terhadap mutu kerja secara keseluruhan. Holistic rubrics digunakan memberikan penilaian terhadap keseluruhan atau holistik terhadap mutu kinerja mahasiswa. Analytic rubrics adalah rubrik yang umum digunakan untuk penilaian kinerja mahasiswa. Rubrik ini digunakan untuk melakukan assessment tugas-tugas yang dapat dibagi ke dalam domain atau kriteria mana yang masing-masing kriteria dapat diakses secara individu. Berikut merupakan contoh rubrik analitik. Holistic rubric. Rubrik holistik digunakan bila ada kesulitan atau tidak dimungkinkan adanya pembagian penilaian suatu tugas ke dalam kriteria terpisah. Ini dapat terjadi karena adanya kriteria saling berkaitan dan tumpang tindih satu sama dengan lainnya. Berikut adalah contoh rubrik holistik untuk esai. Terima kasih banyak. Sehat selalu dan terima kasih banyak telah mendengarkan presentasi saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.